You guys, welcome back to my channel ya. Jadi satu minggu dari sekarang itu kita akan bertemu dengan tim nasional Jepang ya di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di Stadion Gelora Bung Karno ya. Jadi di video kali ini kita akan mengintip seberapa besar peluang Indonesia untuk menang ya melawan Jepang ya. Apakah bisa? Ya. Jadi jawabannya memang menisik ke pertandingan sebelumnya ya, di mana pertandingan sebelumnya di Piala Asia kemarin kita berjumpa dengan Jepang dan kita kalah 3-1 ya di pertandingan itu ya. Dari secara statistik juga kita kalah telak, di mana gol juga dicetak oleh Ueda 2 gol dan Justin Hubner itu bunuh diri 1 gol ya. Dan secara statistik kita kalah ya, penguasaan bola juga kita kalah telak 71-29. Shoot on goal juga kita kalah, shoot off goal kita juga kalah telak 8-1 ya. Memang jadi secara statistik dan di atas kertas itu kita kalah ya. Dari prediksi-prediksi pakar-pakar juga kalah, dan ini memang sebenarnya adalah calculated loss ya, dimana ya maksudnya secara hitung-hitungan itu kita kalah, dan Sintayong juga sendiri juga mungkin menganggap jauh-jauh hari ketika pembagian grup ini melawan Jepang adalah pertandingan yang kalah ya, yang tidak bisa didapatkan poin 0 di sini kalau dihitung ya. Tapi apakah memang benar kita tidak punya peluang menang sama sekali ya? Coba kita bedah ya. Sedangkan pelatih daripada Haji Memoriasu sendiri juga udah mengakui bahwasanya timnas sekarang sudah berbeda ya dengan pemain-pemain naturalisasi dari Eropa. Tim nasional Indonesia sekarang ini berbeda dengan tim nasional ketika Piala Asia ya. Memang kalau kita lihat dari formasi starting 11-nya pun kemungkinan besar cuma 4 pemain yang sama ya. Yaitu Sandy Walsh, Rizky Ridho, Jordi Amat kalau main, dan Justin Hubner. Mungkin ditambah dengan Ivar Jenner, tapi Ivar Jenner kan tidak bisa main karena akumulasi kartu ya. Jadi cuma 4 pemain yang kemungkinan besar itu sama dengan tim yang ketika bertemu Jepang di Piala Asia kemarin ya. Jadi ini totally different ya, udah berbeda sekali ya. Baik dari kiper, penyerang juga, ditambah satu Rafael Struijk lagi. Sedangkan Marcelino, Egy Maulana itu kemungkinan besar kan cadangan ya. Jadi hampir semua 50% ini udah beda lah. 70% bisa dibilang timnya sudah berbeda ya, dengan kedatangan J.I. Jazz, Tom Hai, Ragnar, Mads Hilgers, biarpun belum tentu main ya, Calvin Verdong, Nathan ya. Jadi kemungkinan besar kita berbeda, dan saya rasa peluang itu ada untuk memenangkan pertandingan ini ya. Karena kalau menang kita bisa mencetak sejarah ya. Tapi apa yang perlu perhatikan untuk menang di pertandingan melawan Jepang? Saya merangkum ada 3 ya. 3 kunci yang membuat kita bisa menang melawan Jepang. Yang pertama itu adalah kunci terhadap STY ya. Yang pertama ini ada di STY kuncinya. Yaitu kita harapkan kepada STY berani memainkan pemain yang menurutnya siap dan memiliki kemampuan yang mumpuni ya di pertandingan melawan Jepang, yang paling siap lah, paling jago ya. Jangan ada kesan seperti Kasia nanti nggak taruh pemain lokal, nggak taruh sini, nggak taruh ini. Mungkin hal ini terjadi ketika pertandingan melawan Cina ya. Mungkin beberapa pemain diberi menit bermain ya. Mungkin saja ini karena STY kasihan ada pemain yang tidak dapat menit bermain ya. Jadi belajar dari pertandingan melawan Cina, ada baiknya melawan Jepang ini STY lebih tegas lah, dengan memainkan pemain-pemain yang siap secara fisik dan mental ya untuk pertandingan melawan Jepang ya. Jadi yang terbaik itu yang diberi waktu bermain ya. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua ini untuk kunci para pemain ya. Jadi seperti yang saya bilang, bahwasanya kita memang kemungkinan besar kan kalah di sini. Jadi untuk pemain-pemain yang nanti berlaga itu ya, kita enjoy the game aja. Enjoy the game, nikmati permainan. Mumpung ini kita bertemu tim papan atas ya, Jepang. Pemain-pemainnya juga pemain di Eropa yang tier 1. Jadi kita nikmati aja permainan ini. Dengan kualitas pemain-pemain kita, saya rasa kita juga nggak kalah ya. Dimana kita juga sebagian besar juga sekarang bermain di Eropa ya. Kiper kita juga udah Martin Paes ya. Baik kita juga udah main di Serie A, Liga Eredivisie Belanda juga banyak ya. Jadi Liga Belgia juga ada Ragnar di sana. Jadi saya rasa pemain-pemain timnas cukup enjoy the game ya. Dan satu lagi, jangan terbawa suasana ya, maksudnya pressure dari diri sendiri. Beberapa kali ini tim nasional kita ini kalau bermain di Liga ini bukan malah jago, tetapi malah kena pressure karena dengan dukungan yang begitu penuh ya, antusiasme penonton, jadinya tekanan ada di diri kita sendiri. Ini berapa kali terjadi ya. Jadi kunci yang kedua itu adalah pemain kita harus enjoy the game dan jangan ada pressure ya, maksudnya
dari penonton sendiri itu jangan membuat kita merasa tertekan sendiri. Justru harus Jepang yang tertekan, bukan kita ya, sebaliknya ya. Jadi pemain kita harus enjoy the game, ya jangan ada pressure. Saya rasa itu bisa meningkatkan permainan kita ya. Just enjoy the game ya. Kita memang udah kalah, jadi sebelum mulai ini perhitungannya kalah. Jadi kita enjoy the game, mana tahu dengan enjoy the game kita bisa membalikkan keadaan dan menang ambil 3 poin ya. Jadi itu sudah 2 ya. Lalu ada satu lagi yaitu pemain-pemain kita ini yang paling penting ya. Harus memanfaatkan setiap peluang yang ada ya. Kalau bisa itu 1 shot 1 gol kalau bisa. Karena kalau berkaca pada penampilan pertandingan melawan Jepang di Piala Asia kemarin, kita beberapa kali bisa mengontrol pertandingan, beberapa kali kita bisa menyerang, tapi finishing di terakhir ini yang masih bermasalah. Jadi semoga di kali ini kita bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada ya. Karena kita pasti, penguasaan bola udah pasti dipegang oleh Jepang. Kita mungkin sedikit bertahan lah, kita memanfaatkan serangan balik. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan setiap serangan balik, bisa kita hasilkan, bukan tidak mungkin kita bisa mengambil 3 poin di sini ya. Karena setiap serangan balik, kalau setiap serangan balik itu kita gunakan dengan efektif, itu kita bukan tidak mungkin bisa menang lawan Jepang dan mencetak sejarah untuk tim nasional Indonesia ya. Karena beberapa kali kita memang kekurangannya di sini, dari beberapa pertandingan sebelumnya itu kita kekurangannya di sini. Setiap counter attack, peluang yang ada itu nggak bisa kita habisin gitu, nggak bisa kita cetak gol. Ini yang masih menjadi PR lah buat STY ya. Dimana kita lihat juga pertandingan melawan Bahrain, dimana 2 lawan 1 Witan dan Marcelino di depan dengan kawalan daripada 1 back Bahrain saja itu tidak menghasilkan gol gitu loh. Ini peluang-peluang seperti ini yang harus kita kuasai ya, yang harus kita jadikan gol ya. Karena ini peluang-peluang kita, karena melawan Jepang ini peluang kita pasti sedikit. Jadi kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin peluang yang ada gitu loh. Jadi itu 3 kuncinya ya. Kalau bisa STY menurunkan pemain yang terbaik, pemain itu enjoy the game dan jangan ada pressure ya. Ada pressure, jangan merasa tertekan dengan dukungan stadion yang penuh dengan penonton ya. Dan yang terakhir itu finishing ya. Kalau bisa di finishing setiap kesempatan yang ada ya. Setiap finishing itu dijadikan gol ya. Memanfaatkan peluang yang ada, manfaatkan setiap peluang yang ada. Jadi 3 nih. Kalau ada 3 kunci ini, saya yakin Indonesia bisa mengambil 3 poin di sini. Ya, bukan tidak mungkin. Memang di atas kertas Jepang lebih superior lah, lebih bagus, lebih tangguh. Tapi kita juga nggak kalah dengan pemain-pemain dari Eropa ini. Saya yakin dengan pemain-pemain seperti Tom Hain, Ragnar, ya, J.I. Jess, Mads Hilgers, Narton Pas, Calvin Verdong. Saya rasa juga nggak mudah lah bagi Jepang untuk menang. Pelatihnya sendiri Hajime Moriyasu sudah meyakinkan bahwasanya kita juga berbeda dengan Indonesia yang ketemu di Piala Asia. Ini udah beda gitu loh. Jadi Indonesia punya peluang yang sama juga. Bahkan Hajime Moriyasu yakin kita bisa lolos ke Piala Dunia bersama Jepang kok. Jadi saya rasa kita punya peluang itu ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ya 3 kunci tadi. Kalau kita bisa memanfaatkan, saya yakin kita bisa ngambil 3 poin, minimal 1 poin lah. Karena 1 poin juga udah bersejarah lah buat kita. Bisa menahan tim Excalibur Jepang gitu loh. Tapi saya rasa kita pasti bisa. Yang penting kita fokus, enjoy the game ya. Dan full support. Yang paling penting supporter ini jangan jadi tekanan buat pemain-pemain kita. Karena ini yang paling sering terjadi. Kita main away kita bagus. Karena dukungan supporter kita nggak memberi tekanan. Ini justru ketika kita home yang sering terjadi itu dengan 80, 70, 80 ribu pendukung memadati stadion GBK, memberi support, itu kadang-kadang malah memberi tekanan mental kepada pemain kita. Jadi saya harap kalau ada yang melihat video ini, pemain-pemain yang melihat video ini, saya harapkan bisa belajar dan jangan merasa tertekan. Yaitu supporter kita harus dimanfaatkan tenaganya. Jangan itu yang membuat kita tertekan. Justru harusnya Jepang yang tertekan dengan supporter kita ya. Oke, teman-teman yang di timnas ya, semoga bisa memberikan yang terbaik dan kita dukung terus. Saya yakin kita bisa menang lawan Jepang dan kita ambil 3 poin ya. Oke? Ciao.